Ibadah kurban merupakan ibadah tahunan yang merupakan bentuk manifestasi ketaatan vertikal yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mengikhlaskan, mengorbankan sesuatu yang biasanya kita sangat sulit untuk mengeluarkannya, karena itu adalah harta pribadi kita. Tentu ibadah ini merupakan ibadah personal yang membutuhkan pengeluaran harta pribadi secara halalan dan thayyiban. Oleh karenanya, ibadah ini merupakan suatu ibadah yang penting kepada kita untuk mengajarkan bagaimana bukan hanya untuk bermanfaat kepada diri kita pribadi, tapi bermanfaat kepada yang lain. Teman-teman, 2026 kita sama-sama merasakan sebuah fenomena baru, khususnya di Idul Adha 2026. Di mana fenomena ini terjadi karena ada inisiatif dari pemerintah untuk memberikan kurban menggunakan dana APBN. Akhirnya dengan ada inisiatif dari pemerintah untuk menggunakan APBN dalam berkurban, ini akhirnya menghadirkan sebuah polemik di kalangan ulama dan juga sivitas akademika Fakultas Syariah Hukum. Memang kalau misalnya kita lihat, satu sisi itu ada kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat. Disinilah ada yang namanya asas utilitarianisme, yang sama-sama kita tahu bahwa ini adalah asas yang dibawa oleh Jeremy Bentham pada abad 18. Lalu yang kedua, sisi lain kita membicarakan soal uang APBN, yang jelas-jelas uang APBN ini adalah uang publik, uang rakyat yang sudah terikat dengan asas-asas hukum administrasi negara. Kita kan mungkin masih sangat ingat ya tentang bagaimana hidup-hidupnya gitu pelaksanaan kurban dari presiden gitu kan, maka skema bantuan masyarakat presidennya sebesar fantastis lagi ya 1089 sapi kurang lebih ya, dengan dana 100 miliar kan. Ini tentu pasti menumbuhkan polemik ya. Di satu sisi mungkin sebuah rangkulan yang sangat hangat dirasakan bagi sebagian kaum muslim ya, merasa diperhatikan oleh presiden segala macam gitu. Tapi di sisi lain juga menjadi pertanyaan dan sedikit protes ya tentang apakah presiden boleh mempergunakan APBN gitu kan untuk membeli hewan kurban gitu, atau apakah praktek kurbannya itu sendiri sah secara fisik. Mungkin lebih baik presiden ketika ingin melakukan kurban menggunakan dana pribadi presiden ketimbang menggunakan dana negara atau APBN. Karena sangat disayangkan karena tidak semua masyarakat yang ada di Indonesia ini kan membutuhkan kebutuhan yang berbentuk konsumsi itu, baik itu maupun itu daging ataupun apapun. Lebih baik menurut saya ketika seorang presiden ingin berkurban dan untuk berniat berkurban, beribadah dan dibagikan kepada masyarakat, itu lebih baik melalui uang pribadi ketimbang menggunakan APBN. Dan menurut saya APBN itu lebih baik digunakan atau dialokasikan ke hal-hal lain yang lebih dibutuhkan, yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ketimbang digunakan untuk berkurban. Membazirkan anggaran, lebih tidak mempentingkan kepada halayak umat ataupun tidak mementingkan rakyat yang sedang memikirkan bagaimana hari esok, bagaimana untuk kedepannya kita bisa menabung, bagaimana besoknya kita bisa membayar kepentingan atau keperluan lain. Nah itu seperti itu. Kalau untuk dana APBN ini sekiranya memang bermanfaat bagi masyarakat, itu tidak menjadi soal Kak. Karena apalagi banyak kemarin itu bencana Aceh atau dan yang lainnya kan pasti mereka juga ingin merasakan ya masalah untuk gimana caranya mereka juga merayakan kurban bersama, seperti itu sih menurut saya. Lalu kalau kita lihat dari segi fikihnya, kalau dari segi fikihnya memang ada satu syarat dalam berkurban yang harus dipenuhi, yaitu hak kepemilikan yang penuh. Ya, dalam Syafi'i maupun Hambali ya, seorang pengurban itu harus punya harta penuh untuk membeli hewan kurbannya itu kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah APBN itu hak penuhnya seorang presiden atau tidak kan gitu ya. Kalau kita kaji bahwa yang namanya hak penuh atau tamlik ya, yang penuh itu adalah harta yang dibawa penguasaan seseorang gitu kan secara sempurna, APBN itu bukan harta presiden kan gitu ya, itu adalah harta rakyat, dibelanjakan juga untuk kepentingan rakyat gitu.
Maka dengan pendekatan ini bisa dikatakan bahwa pelaksanaan kurban PBN itu tidak sah, ya, karena bukan dari hartanya sendiri pribadi. Setiap anggaran negara itu harus melalui mekanisme keuangan hukum publik. Apa itu? Yaitu proses pembahasan itu harus melibatkan DPR dan pemerintah. Jadi ada dua lembaga yang memiliki kewenangan membahas anggaran, itu DPR dan pemerintah. Yang kedua, pelaksanaan dalam penyelenggaraan belanja anggaran itu harus menggunakan mekanisme yang diatur oleh negara. Yang terakhir adalah pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya dalam belanja keuangan negara itu harus dilakukan dengan logika hukum tinggi. Ya, kalau dari perspektif politik, tentu setiap tindakan, sikap, kebijakan tokoh politik atau aktor politik, termasuk dalam hal ini adalah presiden, pasti nggak lepas dari motif politik. Itu satu hal ya, karena sebuah tindakan seorang aktor politik pasti ada motif politik. Itu yang harus kita tekankan di awal. Kedua, terkait dengan apa yang viral terkait dengan kurban presiden, ini sebenarnya kalau secara objektif kan hampir tiap presiden itu melakukan hal yang sama, cuma mungkin kekeliruannya atau momentumnya tidak tepat. Bagaimana yang dilakukan Pak Prabowo ini viral ya, sehingga masyarakat juga tahu, dan masyarakat kita semakin cerdas, semakin pintar, tidak mudah diarahkan satu narasi oleh pemerintah saja. Dalam hal ini adalah rakyat tahu kalau itu ternyata dari APBN, dan itu juga mungkin ada kesalahan dari tim kepresidenan ya, yang menyatakan bahwa itu dianggarkan atau diambilkan dari APBN, sebagaimana ya anggaran-anggaran sudah ada yang pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Itu yang kedua, sehingga masalah ini jadi viral dan mengundang banyak kritikan-kritikan yang disampaikan oleh masyarakat kita. Terkait dengan persoalan yang tadi ditanyakan soal korban yang diberikan oleh Presiden Prabowo waktu itu, tentu harus dicek lebih dahulu. Apakah alokasi anggaran tentang korban tadi itu sudah dituangkan dalam APBN atau tidak? Kalau dituangkan, no problem. Kalau dituangkan jadi masalah, itu poin. Jadi kuncinya adalah sepanjang dia ditentukan atau diatur melalui undang-undang APBN, gak ada masalah, karena sudah melibatkan dua lembaga, yaitu DPR dengan Presiden. Yang jadi soal adalah ketika itu tidak dituangkan dalam APBN, ujuk-ujuk muncul, itu jadi persoalan. Jadi harus dilihat terlebih dahulu apakah itu ada dalam undang-undang APBN atau tidak. Meskipun dalam penjelasan belakangan disebutkan itu maksudnya adalah bantuan Presiden. Kalau bantuan Presiden dari sisi penganggaran no problem, tapi jadi penamaan jadi persoalan. Penamaan korban Presiden jadi persoalan. Itu jadi soal bahwa kalau bantuan presiden tidak ada soal, tapi pernah menjadi soal, itu yang kemudian menimbulkan perdebatan di ruang publik. Dengan hal ini masyarakat kan banyak orang, banyak kepala, banyak kepentingan. Tentu yang bersuara keras itu tentu ya, sebenarnya di balik suara masyarakat yang keras itu juga ada pihak-pihak yang tanda petik memang menggerakkan atau mungkin juga ngompor-ngomporin atau juga membuat isu ini viral. Maksudnya apa? Secara politik kita juga harus sadar bahwa setiap orang itu pasti memiliki kepentingan masing-masing, dan ketika kepentingannya itu saling bertabrakan atau berseberangan, itu pasti masing-masing punya kepentingan untuk menyerang kubu lawan atau menyerang kebijakan orang-orang yang bukan berada di pihak kita gitu. Nah, sehingga dalam artian kita juga harus kritis juga terhadap kritikan rakyat ini. Rakyat ini siapa? Tidak ada istilah korban presiden. Betul, tidak ada istilah. Dan ujung-ujungnya kan secara legal kan disebutkan bantuan presiden. Jadi harus dibedakan mana istilah legal dan mana istilah di ruang publik. Istilah ilegal kan disebut sebagai bantuan presiden, itu legal, gak ada masalah. Tapi ketika muncul di istilah di ruang publik, bantuan presiden dari sisi penamaan tentu bermasalah.
Dan kalau kita dekati dari perspektif agama tentu tidak tepat. Mengapa? Karena memang penamaan tadi itu tidak bisa dilekatkan pada jabatan, pada personal. Secara sederhana ini kan juga wajar-wajar aja kan. APBN sudah digunakan pada sesuatu yang tepat berupa bantuan. Itu kan oke-oke aja gitu ya secara satu sisi ya. Tapi di sisi yang lain tentu masyarakat tadi yang kritis tadi itu juga di balik masyarakat yang kritis itu tentu ada orang-orang yang mungkin secara sikap dan secara partai mungkin itu beda dengan yang ada di pemerintahan, sehingga memang harus menilai secara kritis dan menemukan sisi lemahnya, sehingga ini bisa menjadi bahan untuk mengkritik atau bahan untuk tanda petik menjatuhkan, atau mungkin selain menjatuhkan ya ini ya apa tadi, kalau pihak Pak Prabowo itu ingin membangun citra, berarti yang pihak sini kan ingin menjatuhkan citra kan, dan itu sesuatu yang wajar di ranah politik kan, saling serang dan menyerang itu wajar-wajar saja. Itu diawali dengan dari informasi dari yayasan atau ketua yayasan, awalnya Yayasan Darul Hikmah Pamulang. Kami koordinasi panggil dari pengurus DKM masih Darul Hikmah untuk bertanya berkaitan dengan sapi masyarakat PAMAS atau yang internasional, sapi dari pemerintah atau presiden. Dalam pendiskusian itulah yang saya agak karena ini kan bahasanya sapi masyarakat yang harus terjangkau menyentuh masyarakat sekitarnya, dan saya harus mempersiapkan karena sudah setiap tahun kami melakukan itu kisarannya paling sedikit itu 500 kupon paling sedikit, dan masyarakat walaupun dapatnya hanya setengah kilo atau beberapa kon harus sampai, sehingga saya sampaikan dengan Bamas ini kan menyentuhnya meluas lagi, karena apa? Karena kan kita punya jamaah Majelis Taklim Ibu-ibu, punya KBIH, punya dari Masjid sendiri, dan banyak lingkungan harus terjangkau. Guru-guru pengajian itu juga sampai, sehingga saya kurang lebih saya buat sekitar 650 kantong. Presiden atas nama lembaga berkurban nggak ada juga ya, meskipun ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW berkurban, yang mengatakan 70 ekor, ada yang mengatakan 100 ekor kurban untuk beliau dan untuk umatnya. Ada yang mengatakan atas nama kurban umatnya gitu. Jadi ada kalimat itu ada ininya min ummati atau an ummati atau li ummati, itu artinya beda-beda tuh. Kalau min ummati itu sumber kurbannya dari masyarakat, ya dari umat. Ya, kalau an ummati itu bisa mengandung arti atas nama umat, ya. Jadi presiden berkorban atas nama umat, bisa juga, ya begitu. Atau kurban atau li ummati juga begitu ya, untuk atas nama saya dan li wali ummati ya, atau li wa ummati itu artinya atas nama saya dan saya. Jadi dalam satu hadis dirangkum dua kata yang berbeda, satu an ummati atau min ummati, satu lagi pakai li ummati. Jadi itu beda. Nah, yang populer itu adalah Nabi berkorban untuk dirinya dan keluarganya satu hewan, satu lagi untuk umat lembaga kepresidenan itu tidak mukallaf. Kalau tidak mukallaf, siapa yang masuk surga nanti? Ya, kalau presiden sebagai pribadi, terus sebagai
presiden kemudian berkurban, ya harus dananya harus dari kecuali PPN yang memberikan dana itu untuk dirinya agar dia berkurban di orang kawinnya. Itu ya. Kemudian berikutnya tadi itu ma'alatil af'alnya, jangan sampai ini karena dianggap sebagai sebuah kesalahan kemudian nanti nggak akan ada lagi yang seperti itu. Padahal secara nyata pertama dari sisi tata negaranya nggak ada masalah sama sekali karena itu sudah dialokasikan dan ada diskresi presiden dalam konteks ini. Alokasinya juga untuk kepentingan bantuan kemasyarakatan. Kalau tidak untuk beli sapi, pasti untuk beli yang lain. Itu kan sama ketika pas musim pembelajaran dibelikanlah ALTK untuk siswa-siswa, dibagilah untuk siswa. Bantuan dari presiden. Kemudian pas lagi tahun baru misalnya untuk kepentingan kemeriahan tahun baru, bantuan dari presiden. Ketika datang di pertanian, dia belikan bajak, pupuk, bantuan dari presiden. Pas momentum Idul Adha, dibelikan sapi, bantuan dari presiden. Pertama nggak ada salah, yang kedua justru itu bagian dari syiar keagamaan. Dengan kekuatan ulil amri. Abuse of power, tidak. Karena itu sudah punya otoritasnya. Dan uangnya juga sudah ada. Sah, syar'an wa qanunan. Yang kedua ada momentumnya. Idul Adha, Idul Fitri, kurban. Itu adalah jenis ibadah yang memang menjadi syiar keislaman. Kan ada jenis ibadah yang sir. Tapi ada jenis ibadah yang memang harus dipublish. Di samping untuk kepentingan panggilan kepada Allah, juga untuk kepentingan syiar kepada kemasyarakatan. Bahwa ada ajaran Islam gitu. Jika sebuah kebijakan sah secara hukum positif, tetapi dipertanyakan secara fikih dan tidak merata secara sosial, apakah kita boleh menyebutnya sudah selesai? Ketika negara berkurban atas nama rakyat, siapa sebenarnya yang berkurban? Apakah ada batas antara negara yang melayani ibadah rakyatnya dan negara yang menggunakan ibadah untuk melayani citranya? Dalam sistem hukum yang plural seperti Indonesia, siapa yang berwenang mengidefinisikan apa yang sah, teks regulasi, fatwa ulama, ataukah suara rakyat? Angkat dari teori living law-nya Eugene Ehrlich, apa yang sesungguhnya hidup dan dipercaya masyarakat tentang status program ini? Ibadahkah atau bantuan sosial? Apakah ada kesenjangan antara hukum yang ditulis pemerintah dan norma yang dipercaya oleh komunitas keagamaan? Bagian mana dari jawaban ulama yang mencerminkan living law keagamaan yang lebih kuat dari regulasi tertulis? Sedangkan ketika kita berangkat kepada teorinya Surjono Sukanto dengan efektivitas hukumnya, secara substansi hukum, apakah regulasi bantuan kemasyarakatan presiden sudah cukup jelas dan tidak ambigu? Bagaimana kualitas pelaksana distribusi di lapangan berdasarkan pengakuan masyarakat? Apakah sistem distribusi sudah menjangkau semua yang berhak? Bagaimana tingkat pengetahuan dan partisipasi warga dalam program ini? Seberapa besar kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam mengelola program ini? John Griffith berkata dalam teori legal pluralism, 3 sistem hukum yang berinteraksi dalam kasus ini kita dapat amati. Ada hukum negara, ada hukum Islam, dan norma sosial. Di manakah titik harmoni dan titik konfliknya? Apakah pemerintah cukup peka terhadap dimensi hukum agama saat merumuskan kebijakan ini? Apakah ada contoh negara lain yang berhasil mengintegrasikan program sosial dengan nilai-nilai keagamaan tanpa menimbulkan polemik? Adapun secara teori critical legal studies, siapakah yang paling diuntungkan dari penamaan kurban presiden ini? Apakah framing ini murni untuk kepentingan rakyat atau ada dimensi pembentukan citra kekuasaan seperti yang kita lihat di media-media sosial?
sebuah partai yang dimiliki oleh seorang presiden memframing bahwasannya ini adalah kurban presiden? Apakah transparansi yang minim tentang penggunaan bantuan kemasyarakatan presiden adalah kebetulan atau disengaja? Apa konsekuensinya bagi akuntabilitas demokratis? Hukum siapakah yang menang dalam kasus ini? Hukum negara, fikih, atau suara rakyat?